Ternyata menjawab pertanyaan tentang leluhur dan siapa leluhur kita yang sebenarnya tidak semudah dan sesederhana pada saat kita menanyakannya. Setiap kali ditemukan jawaban akan mengantarkan pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Lalu siapa leluhur dari leluhur kita? Dan pada akhirnya sampai kepada yang paling puncak, siapa leluhur yang paling awal dari semua leluhur-leluhur? Hampir setiap orang, setiap keluarga, setiap marga, setiap suku atau setiap bangsa selalu mengingatkan anggotanya untuk selalu ingat pada leluhurnya yang paling tua, yang paling teratas, yang merupakan cikal bakal bagi seluruh keluarganya. Di samping mengingatkan untuk mencari kebenaran dan kesempurnaan spiritualitasnya. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik skala maupun niskala. Terkadang yang harus menyebutkan pula para tandapan yang dari dimensi niskala, yaitu alam metafisika yang tidak kasat mata. Sebab terkadang mereka protes sebagai pengikut, pengamat, atau peserta yang setia mengikuti setiap pencerahan dari Hyang. Karena jika tidak pernah disebutkan, seolah dianggapnya tidak ada atau tidak hadir, atau anggap saja sebagai makhluk khayalan saja. Ya begitulah protes mereka yang harus yang respon juga. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang mengkaji setiap permasalahan hidup di dalam tataran spiritualitas. Berbicara tentang leluhur, cikal bakal berarti berbicara di seputar tentang garis keturunan atau tentang adanya pertalian darah secara biologis. Hasil pencarian istilah leluhur dari semua kelas kata ditemukan antara lain istilah-istilah yang tidak jauh berbeda seperti nomina, masa lampau, cikal bakal atau nenek moyang, kumpi, bibit kawit atau moyang ganda, orang sudah menyebutnya karuhun, pendahulu atau pitarah, poyang, primogenitor, terah, sanakadang, kerabat, kulawangsa, rumpun atau kula sentana, keturunan, dinasti, marga, klan, puak, ras, suku. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 3 sebutan, bahkan lebih ke tingkat bawah dari garis keturunan dalam silsilah keluarga. Misalnya, anak dianggap sebagai keturunan pertama, cucu dianggap sebagai keturunan kedua, sedangkan cicit dianggap sebagai keturunan ketiga. Sedang sebagai keturunan ke-18 disebut terah tumerah. Nah, jika garis keturunan kita tarik ke atas, ke tingkat yang paling teratas, paling tinggi atau paling awal atau paling luhur, siapa leluhur kita sebenarnya? Jika kita merupakan keturunan keberapapun, ke 100, ke 1000, atau ke 1.000.000, maka jika kita tarik ke atas, maka yang disebut leluhur adalah yang paling awal, merupakan cikal bakal bibit kawit yang nomor 1. Ayah adalah leluhur yang paling dekat dengan diri kita sendiri. Maka kita bisa tarik ke atas garis keturunan mulai dari ayah. Jadi ayah atau aji adalah orang tua atau leluhur kita yang paling awal. Kakek atau peka adalah garis keturunan yang kedua. Sedang kompiang atau ayahnya kakek adalah garis keturunan ketiga. Dan kelap atau ayahnya kompiang adalah garis keturunan keempat. Sedangkan klampiung
atau ayahnya Kelap adalah garis keturunan kelima, dan Karapek, ayahnya Klampiung, adalah garis keturunan keenam. Sedangkan Canggah keturunan ketujuh, Wareng kedelapan, Udek-udek yang kesembilan, dan seterusnya hingga ke bibit kawit atau ke cikal bakal yang paling awal, nenek moyang. Setiap keluarga atau setiap suku bangsa mungkin dapat merunut silsilah keluarganya hingga ke akar pohon silsilah yang paling awal. Siapa leluhur yang menjadi akar permulaan cikal bakal dari keluarganya? Masing-masing keluarga, masing-masing suku bangsa akhirnya menemukan leluhurnya sendiri-sendiri hingga ke puncak ditemukannya bangsa Mongolian, Negosian, dan lain sebagainya. Para semeton di Bali mencari leluhurnya ke tanah Jawa, ke Majapahit atau ke kerajaan Kediri, sebagaimana orang-orang Baliage mencari leluhurnya ke Banyuwangi Purba. Jika menurut teori evolusi spesies yang memiliki leluhur yang sama disebut sebagai turunan bersama. Sejauh pengaruh pada DNA autosom seseorang, jadi tidak termasuk DNA kromosom Y maupun DNA mitokondria yang berasumsi bahwa tidak ada dari leluhur seseorang memiliki anak dengan kerabat, bahkan kerabat jauh sekalipun. Seseorang anak dianggap memiliki 2046 leluhur hingga ke generasi ke-10, 1024 dari yang merupakan leluhur ke-10. Mencari cerita sejarah itu lebih mudah daripada menemukan fakta sejarah. Dan seringkali cerita sejarah yang berkembang terlalu jauh melambung sehingga terlepas dari faktanya. Mengumpulkan cerita-cerita sejarah tentang asal-usul orang-orang Jawa atau orang-orang Sunda atau bangsa-bangsa di bumi Nusantara akan mudah kita dapatkan dari berbagai macam sumber yang kemudian kita kait-kaitkan dengan asal-muasal bangsa kita sendiri. Namun apa yang terjadi pada saat kita membutuhkan pijakan yang nyata, ternyata kita kehilangan fakta dari semua cerita sejarah yang sudah kadung melambung tentang cikal bakal bangsa ini yang sempat terangkai. Sejarah Nusantara akhirnya hanya menjadi cerita mitologi yang melegenda tanpa fakta sejarah apa-apa. Setiap suku bangsa di Nusantara pasti punya cerita sejarah yang melambung. Apakah itu orang-orang Papua, orang-orang Batak, orang-orang Sunda atau orang-orang Jawa yang seolah tergambar bangsa ini berasal dari keturunan para dewa yang turun dari langit. Lantas, dari mana orang Jawa ini berasal? Dihimpun dari berbagai sumber sejumlah arkeolog termasuk Eugen Du Bois asal Belanda meyakini bahwa orang Jawa merupakan keturunan manusia purba jenis Homo erectus yang didasarkan pada penelitian bahwa tidak banyak perbedaan antara DNA manusia purba tersebut dengan manusia Jawa pada saat ini. Sejumlah peneliti berasumsi bahwa cikal bakal orang Jawa berkaitan erat dengan evolusi Homo erectus yang menjadi Homo sapiens yang berasal dari ras Austromelanesid. Dengan demikian manusia Jawa diperkirakan hidup sejak 2168 tahun yang lalu. Ada tulisan yang bersumber dari India kuno menyebutkan bahwa orang yang pertama kali menginjakan kakinya di tanah Jawa adalah Aji Saka dan pengawalnya. Disebutkan Aji Saka berasal dari bumi Majeti, dan bumi Majeti sendiri adalah suatu negeri di dunia antah berantah yang berbau mitologis. Ada yang menafsirkan bahwa Aji Saka berasal dari Jambu Dwipa atau India, dari suku Saka, Sisitia, karena itulah ia bernama Aji Saka. Legenda ini menandakan munculnya Dharma, ajaran dari peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Namun, ada tafsiran lain bahwa kata-kata Aji Saka itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti pangkal atau asal mula.
atau saka, yang penting, yang aji, yang diajeni. Di samping mengkisahkan tentang kedatangan seorang pembaharu yang membawa peradaban, tata tertib dan pola hidup yang baru ke tanah Jawa, Aji Saka juga dianggap sebagai pencipta tarikh tahun Saka, atau setidaknya Aji Saka adalah raja pertama yang menerapkan kalender Hindu di Jawa. Namun menurut sumber lain yang diperoleh dari catatan Cina bahwa kerajaan dan peradaban di Jawa sudah ada pada tahun 65 sebelum Masehi atau 143 tahun sebelum kisah Aji Saka muncul di tanah Jawa. Jadi kisah Aji Saka merupakan kisah Jawa baru. Kisah ini belum ditemukan relevansinya dengan teks Jawa kuno. Suku Jawa yang merupakan suku terbesar di Indonesia, yang terkenal kepribadiannya yang lemah dan lembut, yang penuh tata krama. Suku bangsa Jawa ini bukan hanya ada di Jawa, mereka tersebar di mancanegara, di Suriname, di Arab, dan di Belanda. Namun, tahukah Anda siapa sebenarnya yang disebut sebagai orang Jawa yang sebenarnya? Apakah makna Jawa yang sebenarnya? Apakah Jawa itu sebuah identitas, entitas, atau substansi tertentu? Apakah substansi kejawaan yang sebenarnya? Apakah Jawa itu merupakan ciri-ciri biologis semata atau suatu substansi ideologis yang non-biologis? Apakah tanda-tanda kejawaan itu bisa dikenali secara biologis melalui yang nampak secara ragawi di luar, atau sebaliknya, bahwa Jawa adalah substansi ideologis yang metaragawi, berada di dalam diri dan tersembunyi, sehingga bisa ditentukan bahwa sekalipun secara biologis seseorang bisa dikenali dan disebut sebagai orang Jawa, namun demikian, apakah seseorang bisa disebut orang Jawa apabila ia telah kehilangan substansi ideologis yang sebenarnya? Sehingga seseorang disebut sebagai orang Jawa secara biologis, namun sudah kehilangan Jawanya secara substansial ideologis. Jadi, dengan demikian, Jawa secara ideologis lebih substansial dan menentukan ketimbang Jawa secara biologis. Oleh karena kasus krisis jati diri seperti inilah, sehingga banyak orang yang secara biologis bisa disebut orang Jawa, namun secara ideologis ia sudah kehilangan substansi kejawaan yang sebenarnya, sehingga ia tidak bisa lagi disebut orang Jawa. Itu yang disebutkan dalam pepatah wong Jawa kehilangan Jawanya. Banyak orang Jawa yang hanya mengandalkan unsur ajining raga, sebuah kekuatan busana yang nampak di luar yang bisa dipersepsi secara indrawi, namun tanpa ditopang oleh adanya ajining diri, sebuah kekuatan jati diri yang sebenarnya yang ada di dalam diri yang tidak nampak oleh mata indrawi, sehingga terbaca banyak orang Jawa yang sudah kehilangan jati dirinya yang sebenarnya. Orang Jawa sudah kehilangan Jawanya. Banyak di antara mereka yang menganggap jati diri itu ada pada unsur ragawi dan busananya yang ada dan nampak di luar. Padahal yang nampak di luar hanyalah topeng belaka. Karena yang di luar tidak mencerminkan substansi yang ada di dalamnya yang tidak nampak. Topeng hanyalah penipuan untuk menyembunyikan yang sebenarnya yang ada di dalamnya. Karena banyak orang secara biologis indrawi nampak Jawa karena lahir di Jawa dari orang tua Jawa dan berbahasa Jawa, juga berbusana Jawa. Namun secara ideologis sudah kehilangan substansi jati dirinya yang sebenarnya sebagai orang Jawa. Jika sebuah perhiasan sudah kehilangan emasnya sebagai unsur substansinya, maka ia tak bisa disebut emas lagi. Apapun bentuknya, giwang, gelang, kalung, ataupun liontin. Jika disuruh memilih, mana yang akan kamu pilih coba? Di sanalah kamu telah menentukan dirimu, dan orang lain akan memperlakukan dirimu sebagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Coba, mana yang kamu pilih? Biologis atau ideologis? Ajining raga atau ajining diri?
Namun seharusnya biologis maupun ideologis, ajining raga ataupun ajining diri harus eksis di dalam satu sosok substansi yang total sempurna sebagai diri yang sebenarnya. Sehingga yang keluar secara biologis benar-benar bersumber dari ideologis yang ada di dalamnya. Yang di luar tidak jauh berbeda dari substansi sebenarnya yang ada di dalam. Yang keluar memang dari dalam. Yang di luar harus menjadi cermin bagi keadaan sebenarnya yang ada di dalamnya. Jawa artinya pengejauhantahan dari yang di dalam yang tidak nampak. Kembali kita kepada persoalan yang sedang kita bicarakan, yaitu mencari leluhur, cikal bakal atau nenek moyang. Masing-masing suku bangsa di Indonesia boleh jadi mempunyai nenek moyang yang berbeda-beda dari satu suku dengan suku lainnya. Dan bisa saja masing-masing suku memiliki leluhurnya sendiri-sendiri. Dan masing-masing leluhur memiliki leluhur bersama yang sama-sama sebagai leluhur bangsa di Nusantara. Menurut teori evolusi spesies, yang memiliki leluhur bersama yang sama disebut sebagai turunan bersama. Pernah sempat sekali waktu terdengar dari orang yang merasa paling Jawa yang berpendapat bahwa orang Jawa memiliki leluhur sendiri yang lebih Jawa daripada Nabi Adam. Katanya Nabi Adam itu leluhurnya orang Arab. Ya, beginilah orang-orang yang sudah kadung melambung dalam mimpi-mimpi sejarahnya tanpa fakta. Ya, mungkin saja orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, atau orang Sasak mempunyai leluhurnya sendiri-sendiri sebagaimana orang Prancis, Belanda, Italia, atau orang Swedia yang memiliki leluhurnya masing-masing. Maka dari seluruh bangsa-bangsa di dunia ini pasti memiliki nenek moyang bersama yang sama pada ujung yang paling awal dari sejarah manusia. Jika kita naikkan lebih ke atas lagi hingga ke akar silsilah yang lebih awal dan lebih tua, maka seluruh manusia sapien menuntut adanya akar pertama yang menurunkan makhluk yang disebut manusia, sehingga manusia berdasarkan sumber yang bisa dipercaya meyakini Adam sebagai cikal bakal atau nenek moyang bersama seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sekalipun Adam dan Hawa diketahui bukan sebagai manusia yang pertama, namun kehadiran Adam bisa dijadikan pertanda penting dalam sejarah manusia sebagai cikal bakal munculnya bangsa monyet yang pandai berbahasa kata-kata di dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Adam dan Hawa bisa disebut sebagai nenek moyang bersama kita semua. Memang Adam dan Hawa bukan manusia yang pertama, bahkan Adam bukan Homo sapien yang pertama. Adam dan Hawa bukan cikal bakalnya Homo sapien. Adam hanyalah Homo sapien pertama yang mengalami mutasi genetik. Kurang lebih seputar antara 100.000 tahun dan 50.000 tahun yang lalu, terjadi suatu perubahan besar dalam kehidupan Homo sapien. Sebuah revolusi kognitif, demikian para saintis menyebutkannya, terjadi dalam cara-cara yang baru di dalam berpikir dan berkomunikasi. Sampai saat ini para saintis tidak tahu pasti apa yang menyebabkan terjadinya perubahan besar bahwa mutasi genetik tanpa sengaja dalam DNA Homo sapien yang mengubah fungsi lobus temporal di otak kirinya sedemikian rupa yang membuat mereka berpikir dengan cara-cara yang tak pernah ada sebelumnya dan mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa kata yang sepenuhnya baru. Jika Adam merupakan leluhur bersama seluruh keturunan Homo sapien modern, maka siapakah leluhur Adam, Homo sapien purba? Maka evolusi manusia dari pemisahan pertama, dari nenek moyang yang terakhir manusia dan simpanse, dicirikan oleh sejumlah perubahan morfologi, perkembangan fisiologis, perilaku, dan evolusi lingkungan yang kemudian disebut budaya. Para knuckle worker, non-bipedal gorila, dan simpanse menyimpang dari garis hominin selama periode yang mencakup waktu yang sama. Jadi Sahelanthropus atau Ororin
mungkin merupakan leluhur terakhir dari kita semua. Evolusi manusia adalah proses evolusi dalam sejarah primata yang menyebabkan munculnya Homo sapiens sebagai spesies yang berbeda dari keluarga hominid. Studi genetik menunjukkan bahwa primata menyimpang dari mamalia lain sekitar 85 juta tahun yang lalu pada periode Kapur akhir. Jika Homo sapiens hanyalah satu spesies di antara spesies-spesies lainnya di dalam genus Homo, maka siapakah leluhur dari seluruh genus Homo? Dan siapakah monyet paling tua yang layak dijadikan nenek moyangnya keluarga hominid? Dan monyet adalah salah satu dari hewan yang bertulang belakang di antara seluruh hewan yang bertulang belakang, hingga ditemukan hewan bertulang belakang yang paling tua adalah ular. Maka sesudah ditemukan mikroskop, diketahui bahwa akar atau leluhur dari semua organisme hidup adalah organisme bersel satu. Titik mikroskopik sel merupakan permulaan yang absolut saat Anda untuk pertama kali muncul ke permukaan bumi ini. Sel tunggal yang super mikroskopik ini telah memiliki segala komponen kehidupan yang Anda butuhkan untuk memulai perjalanan fisik Anda di muka bumi. Keberadaan sel tunggal ini terlalu misterius dan mistis untuk kita cermati, karena kita hanya bisa melihatnya melalui mikroskop. Dan jika kita cari asal muasal dari sel yang merupakan awal adanya dirimu, adalah molekul yang di dalamnya berisi jutaan partikel-partikel yang saling bergerak, yang isinya nampak kosong. Suatu ruangan kosong ini yang disebut atom. Di dalam atom terdapat ruang kosong dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih halus lagi. Partikel-partikel inilah yang kita sebut sebagai proton, elektron, dan neutron. Dan jika kita ambil salah satu elektron dan kita selidiki lebih dalam lagi, maka akan kita temui ruangan kosong yang lebih halus yang sedang menari-nari. Itulah quarks. Ambil salah satu quarks, dan quarks ini benar-benar unik dan aneh. Ya. Fisika kuantum ini tidak hanya aneh karena ketika Anda mengamati partikel subatomik yang sangat kecil ini, selalu berubah-ubah mengikuti keadaan mentalitas pengamatnya. Ini benar-benar sebuah fakta ilmiah bahwa ketika Anda merubah cara pandang Anda terhadap sesuatu, maka sesuatu yang Anda pandang tersebut akan berubah. Anda menjadi apa yang Anda yakini. Ternyata dari percobaan akselerator partikel untuk mencapai titik permulaan diri Anda bersumber dari sebuah medan energi yang kekal dan tidak memiliki batasan apapun. Dari sekian triliunan bentuk yang padat, mulai dari manusia hingga ke partikel mikroskopik subatomik terkecil, fisika kuantum, bagaikan angka-angka matematis yang tak terhingga banyaknya, maka kembalikan seluruhnya ke angka yang paling awal sekali, yaitu angka 1. Angka 1 adalah angka kuantitatif paling awal, merupakan cikal bakal bagi seluruh angka kuantitatif sesudahnya. Angka kuantitatif 1 adalah angka yang mudah berubah dan berkembang, namun perkembangan angka kuantitatif tertinggi adalah angka 9. Tanpa adanya angka kualitatif 0, maka angka kuantitatif tidak akan menemukan keabadiannya. Karena adanya angka kualitatif 0, perkembangan angka kuantitatif 1 menjadi tak terhingga dan tidak terbatas. Angka kuantitatif 1 hingga 9 adalah simbol-simbol angka-angka fisika yang terbatas dalam angka-angka genap dan ganjil. Maka angka kualitatif 0 adalah simbol angka metafisika yang non-material dan non-dualitas, yang harus ada sekalipun keberadaannya menjadi misteri, sebagai tiada yang tidak tergantung pada keberadaan yang lain.
Ketiadaan angka 0 menjadi ada manakala berdampingan dengan angka kuantitatif. Jadi, kekekalan fisika itu terjadi karena adanya kekekalan metafisika yang menghidupkannya. Jadi, fisika kuantum bukanlah sesuatu yang metafisika, sebagaimana angka matematis 1. Begitu pula, keberadaan fisika kuantum adalah sebuah potensi cikal bakal yang tanpa batas. Jika Anda bisa memahami hal ini, bahwa kita semua tidak dimulai dari partikel tersebut, karena partikel itu sendiri tidak menciptakan lebih banyak partikel-partikel lainnya. Bahwa apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda bisa lihat, berasal dari sesuatu yang tidak terlihat oleh mata indrawi kita. Bahwa semua yang ada di dunia material fisika ini tidaklah berasal dari dunia material. Jadi bahan dasar dari semua bahan adalah bukan bahan. Atau dengan kata lain, materi yang menyusun dari semua, materi dasar yang menyusun dari semua keadaan material ini adalah bukan materi atau non materi. Salam cerdas selaras para tanggapan di seluruh dunia dan para pecinta channel Yang Weldo TV. Masih bertemu kembali dengan saya Yang Weldo. Kali ini kita kedatangan seorang tanggapan dari Bekasi, ya, yang ingin sekedar bertanya pada dia. Selamat datang, Mas Rizky. Selamat datang ya, Rahayu. Bagaimana kabarnya, Mas Rizky? Alhamdulillah Sehat-sehat ya. Apa yang mendorong sampai datang ke Surabaya? Ya, yang pertama kenalkan dulu, nama saya Rizky, aslinya dari Brebes, sekarang sedang merantau di Bekasi. Yang mendorong Rizky datang ke Surabaya itu yang pertama itu ya Rizky sangat kangen sama yang dulu ini, karena Rizky sudah berapa tahun ya? Ya sekitar 2 atau 3 tahun. 3 tahunan yang itu. Biasanya kalau lagi kangen kan harus ke Bali, ini mendingan pada dekat di cuma Surabaya bisa main. Sama itu yang kedua, untuk Rizky haus akan kebutuhan batin dalam spiritual Rizky, makanya Rizky datang ke Surabaya. Ya, semoga saja perjalanannya Mas Rizky ke Surabaya bisa memberikan pandangan-pandangan baru, hal-hal baru yang bisa membuat langkah-langkahnya menjadi segar kembali, apalagi setelah kita hampir selama 2 tahun kita mengalami masa-masa yang cukup mendebarkan dan mungkin masa-masa yang tidak kita sukai hampir semua orang ya. Hampir 2 tahun kita dicekam oleh pandemi. Oke? Rizky, Ya. apa pertanyaannya yang ingin sampaikan? Sini udah ada beberapa pertanyaan yang Rizky siapkan ya. Jadi yang pertama itu Rizky itu pengen tahu ikhlas yang sebenarnya ya. Ikhlas itu apa gitu? Karena Rizky pernah mendengar itu ikhlas itu adalah sesuatu yang terpaksa, harus dipaksa. Karena kalau nggak paksa nggak bakal ikhlas gitu ya. Jadi menurut yang sendiri itu apa itu ikhlas? Ini Rizky belum paham. Silakan. Ikhlas itu bukan dipaksa.
ikhlas itu nggak dipaksa dari luar. Ya. Ikhlas itu sesuatu yang dikerjakan tanpa perencanaan dan segera dilupakan sesudah dikerjakan. Dengan kata lain, ikhlas itu adalah melupakan semua yang sudah kita lakukan. Sudah. Melupakan semua yang pernah kita lakukan, baik yang buruk maupun yang baik. Ya. Jadi ikhlas itu satu tindakan, satu perbuatan yang tanpa direncanakan. Dia satu tindakan yang spontan. Nah, dan tindakan yang kemudian tidak lagi dibicarakan. Ya sama seperti orang yang melupakan. Yang namanya melupakan kan tidak lagi dibicarakan. Kalau dibicarakan berarti kan selalu mengingatnya. Ikhlas. Ya. Jadi perbuatan yang ikhlas ya, yang sering kita lakukan, itu sebetulnya banyak sekali. Cuma seringkali kita tidak mau belajar dari pengalaman-pengalaman kita sendiri. Misalnya apa? Itu nanti saya yang berangkat. Jadi ikhlas ya. Ada semacam perkataan, ada semacam sabda dari Rasul yang mengatakan bahwa apabila tangan kanan kamu memberikan sedekah, jangan sampai tangan kirimu mengetahuinya. Ini kan bukan perkataan semacam ini, bukan perkataan yang sifatnya apa? Ini perkataan yang sifatnya sanepan. Ya. Sanepan ya harus dipahami ini sebagai pesan-pesan tersembunyi. Kalau kita pahami yang apabila tangan kanan kita melakukan kebaikan, tangan kiri nggak boleh tahu apa, dengan cukup dengan begini terus kita ini itu sama dengan melawak. Iya. Ya artinya setiap perbuatan baik kita jangan sampai diketahui oleh tangan kita, oleh hati kita, oleh pikiran kita. Dan juga jangan sampai diketahui oleh siapapun. Apabila perbuatan kita sengaja diperlihatkan, jelas ini ada unsur ria, ada unsur pamer, ada modus. Iya. Ya, yang namanya ikhlas itu juga nggak bisa direncanakan. Nanti saya mau ngasih duit sama kamu. Oh, nanti saya. Kemudian setelah kita melakukan sebuah kebaikan, kita cerita kemana-mana. Nah, ini semakin jelas modusnya. Ya, bahkan seringkali malah zaman sekarang kita melakukan kebaikan di syuting, ya kan jadi konten. Nah ini semakin asik lagi. Perbuatan ikhlas yang sering kita lakukan dan sering kita lupakan, ya memang namanya ikhlas ya kita lupakan, yaitu saat kita buang air besar. Nah, pada saat kita buang air besar, apakah kita punya planning? Apakah kita melakukan planning sebelum kita membuangnya? Tidak. Spontan. Nggak mungkin kita mengatakan, "Oh, nanti jam 3 saya mau buang air besar." Nggak bisa direncanakan. Ya.
Dan kemudian sesudah kita melakukan buang air besar, apakah kita perlu mengingat-ingatnya? Apakah kita kemudian menceritakannya pada orang-orang tentang apa yang kita lakukan sebelumnya? Oh, tadi saya buang air besar, bro. Oh, besar-besar baunya ini. Jelas menceritakan apa yang kita lakukan, katakanlah seperti buang air besar tadi, yang menjijikkan. Jadi kalau kita bercerita tentang kebaikan kita yang sudah kita lakukan, jelas seperti kita menceritakan tentang buang air besar. Artinya apa? Sama menjijikkan. Betul? Sama menjijikkannya gitu. Jadi kalau kita mengingat hal ini, kita harus sadar bahwa ya kita harus sadar, nggak perlu kita menceritakannya. Gitu. Itu kelas. Ya. Jadi tanpa rencana, tanpa planning, kita lakukan secara spontan. Tapi kalau sudah pada saatnya dia harus dikeluarkan, ya spontan. Kita nggak bisa menahannya. Kita tidak bisa menahannya. Sehingga kita sendiri nggak tahu bahwa ini akan terjadi. Karena itu di luar planning kan, di luar rencana, sehingga kita nggak tahu. Nah seperti itu kelas. Selanjutnya, bagaimana? Mengenai kerja, Iya. ya cukup mudah dipahami ya. Dia masuk sih ke dalam berarti ini kan dari memang ya memang benar. Kalau kita melakukan ibaratnya sebuah sedekah ya, terus kita mengingat-ingat gitu, itu sama aja ternyata kayak orang barat tapi diceritain gitu. Ceritakan kemana-mana. Masuk. Lanjut ya. Ya. Ini ada pertanyaan kedua mengenai leluhur ya. Jadi leluhur itu sebenarnya apa ya? Leluhur. Ya, terus. Tapi pertanyaan. Leluhur itu seperti apakah mereka adalah makhluk atau apakah sebuah apakah sosok mbah kita itu jadi kata leluhur atau gimana? Jadi leluhur itu apa ya? Monggo. Leluhur itu artinya yang lebih tua dari kita, ya. Atau bisa disebut juga sebagai asal muasalnya kita, dari mana kita ada, gitu kan. Mungkin leluhur yang paling dekat ya kita bisa mengatakan orang tua kita, kakek kita, kan gitu. Dan itu kalau kita urut atau kita apa namanya, kita tarik ke atas, ya, sampai yang paling atas, ya, bahwa leluhur kita ini yang paling atas, ya otomatis kalau orang Islam bilang ya Adam dan Hawa, gitu kan? Itu yang dikenal sama orang-orang. Kita menarik ke atas, lalu kita Adam dan Hawa. Itu kalau kita melihatnya dari sisi yang lebih luas. Ada orang-orang yang di Jawa mungkin menganggapnya leluhur kita itu bukan Adam. Adam itu orang Arab, ada yang seperti itu. Wah, leluhur kita mungkin Prabu ini, Prabu itu, atau Sultan ini, Sultan itu. Sehingga setiap bangsa punya leluhurnya sendiri-sendiri. Setiap suku punya leluhurnya sendiri. Orang Sunda leluhurnya ini, orang Jawa leluhurnya ini, orang Bali leluhurnya ini. Ya kalau kita tarik leluhur yang hanya sifatnya sebatas suku dan bangsa ya mungkin dekat. Ya kan? Tapi kalau kita bicara tentang leluhur yang sifatnya udah di luar batas kebangsaan dan kesukuan,
Ya paling atas mungkin kita bisa nyebutnya untuk sementara ya Adam. Kalau ada nama lain lagi ya boleh saja, nama Adam aja ya, nama yang harus kita buktikan juga. Nah kalau kita bicara lagi yang lebih tinggi lagi, leluhur kita, ya bisa saja leluhur kita itu monyet. Hah? Monyet, yang lebih tinggi lagi. Ya kita bisa mengatakan yang leluhur kita yang paling tinggi adalah sel 1. Ya. Kemudian dicari lebih tinggi lagi. Nah, akhirnya sampai yang paling tinggi. Kemudian yang paling tinggi ini datangnya dari mana? Gitu kan. Kalau diibaratkan kita ini angka 1000, ya. Maka kita tarik ke atas sampai ke tingkat yang paling pertama. Maka katakanlah leluhur kita adalah angka 1. Angka 1. Ya. Jadi angka 1 itu merupakan leluhur yang paling asal muasal. Sedangkan leluhur setiap bangsa mungkin sampai angka apa? Angka 1000. Begitu sampai ke tingkat Adam mungkin angka 100. Sampai ke monyet angka 10 gitu kan. Begitu sampai ke sel angka 5. Ya kan? Sampai ke angka 1 ternyata kita dari materi yang asal kita bukan materi yang disebut kuanta misalnya. Nah kemudian jadi di sana kalau kita tarik ke atas seolah-olah leluhur kita ya yang nomor 1 itu. Gitu. Bahkan jauh di atas Adam. Ya jauh di atas Adam. Adam itu kan baru kemarin. Ya. Ada mungkin yang disinyalir sebagai Homo sapiens. Ya kan? Ada yang lebih tua dari Homo sapiens ya. Spesies Homo ya kan. Apa genus Homo. Ya genus Homo artinya semua monyet. Semua monyet itu termasuk genus Homo. Ada Homo erectus, pithecanthropus, ada Homo soloensis, ada banyak sekali ya, dan semuanya itu disebut monyet atau kera besar atau seringkali juga disebut dengan manusia purba. Ya manusia purba enggak jauh beda dengan monyet itu sendiri. Bahkan monyet, simpanse dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau kita tarik sebagai angka, di ujung itu ada angka 1. Nah angka 1 itu lalu gitu. Nah kemudian angka 1 ini datangnya dari mana? Dia nggak datang dari mana-mana. Nah angka 1 angka 1 ini apa? Nggak datang dari mana-mana. Angka 1 ini merupakan pengejawantahan dari angka 0. Dari angka 0. Nah kalau angka 0 itu angka Tuhan, maka angka 1 adalah angka leluhur. Angka 1 itu angka leluhur. Itu yang sebut dengan sebutan angka kuantitatif. Angka 0 itu angka kualitatif. Ya. Kuantitatif dengan kualitatif beda. Kualitas sama kuantitas. Ya. Angka 0 kalau secara materi tidak ada, kosong. Tapi dia sebagai substansi harus diakui adanya. Kalau dihitung ada berapa? Nggak ada apa-apa. Tapi ada. Harus ada.
dia harus ada, karena itu merupakan syarat buat kehidupan. Angka itu adalah angka hidup, angka kualitas itu angka hidup. Dia angka spiritual. Kalau angka 1 itu angka fisikal. Angka fisik itu terbatas. Angka spirit tidak terbatas. Tapi dia nggak berubah. Ya, fisik berubah, berproses dari 1 sampai tak terhingga. Tapi angka 1 tidak akan mencapai hitungan tak terhingga kalau tidak ada angka 0. Angka 1 kalau dia tumbuh menjadi 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 selesai sudah. Tapi dikarenakan adanya unsur Tuhan yang gaib, sehingga angka 9 itu seolah-olah angka kematian. Kematian bagi fisik. Kemudian disuplai lagi soal angka 0. Dikatakan 0 jadi 10. Hidup lagi. Hidup lagi. Disuplai lagi oleh angka 0. Yang tadinya akhirnya dia hidup lagi jadi 10, 11, 12 terus. Begitu 19 mati lagi. Suplai lagi, hidup lagi. Jadi angka 0, yang angka 0 itu kekal. Dia nggak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Tapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Maka angka 0 ini yang disebut Tuhan yang benar. Kalau angka kuantitas itu ketika dia berdampingan dengan angka 0, cara menghadapi atau cara dia berdampingan dengan angka 0 itu tergantung bagaimana menempatkan angka 0. Kalau angka 0 kita tempatkan di depan, maka itu akan meningkatkan martabat kita. Tapi kalau kita tempatkan di belakang, maka kita akan mengurangi martabat kita. Kalau kita taruh belakang jadi 0,1. Kalau taruh depan jadi 10. Makin kita tempatkan berlipat-lipat kualitas angka 0, 10, 100, 1000, 1 juta, sekian. Nah, itu pun kalau dia kita tempatkan makin ke belakang, makin martabat kita makin. Dari angka ini bukan sekedar angka, bukan sekedar hitungan, tapi di situ ada simbol-simbol. Bahkan simbol itu bukan sekedar simbol. Dari mulai 1 sampai 9 itu punya makna. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, 4 itu apa, 5 itu apa, 6 itu apa, 7 itu apa, 8 itu apa, 9 itu apa. Kemudian semua ada makna. Masing-masing apa ada makna. Iya. Itu merupakan makna dari awal mula perjalanan kehidupan alam semesta ini. Ya, sebagaimana perjalanan asal muasalnya manusia yang kita tarik ke atas, akhirnya kita nyebutnya leluhur. Pada akhirnya bumi ini pun jadi leluhur kita. Matahari menjadi leluhur kita lagi kalau kita tarik lagi. Nah, karena semua yang bersifat fisik yang lebih tua dari kita, dialah asal muasal kita secara fisik. Itu yang kita sebut dengan kawitan, wit-witan atau wiwitan. Kata-kata kawitan, wiwitan itu menggambarkan pohon. Dengan gambaran pohon, wiwitan itu maksudnya di sana ada semacam silsilah. Ada akar, ada batang, kemudian bercabang sampai ranting gitu kan. Pertama mungkin leluhur kita sama, kemudian pecah jadi cabang. Nah, di
sini mulai ada binatang, mulai ada manusia, mulai ada malaikat, mulai ini asalnya mulai sama, tapi pecah, ya kan? Di sini ada cabang manusia, cabang binatang, cabang apa? Cabang jin, cabang ini macam-macam. Masing-masing cabang itu bercabang lagi. Yang cabangnya ke arah manusia, mungkin yang ke arah kera. Nanti ada kera besar, kera kecil, kera serakah, kera. Nah, kemudian di sini muncul lagi manusia, simpanse, manusia muncul lagi di sini, ya kan? Manusia muncul lagi di sini. Orang barat, orang timur, orang selatan, orang muncul lagi. Orang timur ada Jawa, Sunda, India, terus, ya kan? Sampai akhirnya bapakmu, kakekmu. Nah, makin banyak ranting-ranting. Jadi kalau kita tarik ke atas angka 1, maka angka 1 selalu berdampingan dengan angka 0, itu angka binari. Dan itu alami sekali. Ya, seperti itu. Kalau kita mau bicara masalah leluhur itu di sana. Kalau yang apa ya? Ada yang bilang itu kalau dalam sosok gaib itu ada yang bilang saya ini leluhur kamu, itu gimana itu menjelaskannya? Ya kata-kata itu sebagai orang yang lebih tua dari kita yang sudah tidak ada. Katakanlah Adam yang sudah tidak ada, nenekmu, kakekmu, buyutmu, canggah siwurmu yang sudah tidak ada, yang lebih tua dari kita. Tapi orang seringkali membatasi leluhur kan hanya di tingkat manusia atau di tingkat kesukuan saja. Ada leluhur di tingkat kesukuan, ada leluhur di tingkat bangsa, ada leluhur di tingkat manusia, ada leluhur di tingkat monyet, ada leluhur di tingkat kambing, di tingkat bengkoang, di tingkat bambu, rumput, sampai di tingkat sel. Ya kalau kita hanya membatasi leluhur di tingkat itu sudah selesai. Nah sekarang kalau kita batasi leluhurnya hanya di tingkat kebangsaan atau kesukuan, leluhur ini datanya dari mana? Masa dia tahu-tahu muncul jelek kayak disulap gitu ya? Enggak, semua kan ada asal muasalnya. Kalau kita bicara tentang leluhur, berarti mencari asal yang paling asal. Asal yang paling asal ya angka 1. Nah angka 1 dari mana? Pengejalaan. Ada hubungan antara angka 1 dan angka 2. Tapi ya itu ada perbedaan kan. Angka 0 ini tetap tidak akan pernah berubah. Angka 1 ini akan berproses. Baik, karena cukup lebih dari puas malah. Ternyata leluhur kita itu panjang banget. Panjang. Bukan hanya manusia, bukan hanya leluhurnya orang Jawa saja. Monyet pun jadi leluhur kamu. Makanya kamu jangan malu jadi anak cucunya monyet. Ya, emang leluhur kita ternyata ya. Oke, yang pertanyaan ketiga ini ada pertanyaan. Jadi gini ya, ketika jadi setelah Rizky belajar spiritual itu kadang-kadang ya, Rizky itu ada kebimbangan ya, ada kebingungan di situ. Kebimbangan. Iya, kebimbangan. Di situ Rizky kadang-kadang ingin melakukan sebuah usaha atau apa itu. Kalau misalnya ya ingin kaya gitu, bukan ingin kaya, misalnya Rizky kaya itu, tapi dalam sisi lain di benak Rizky itu ada masa ya belajar spiritual tapi kok kaya gitu kan, kayak gitu yang ada kebimbangan. Seolah-olah tergambarkan bahwa menjalani spiritualitas bertentangan dengan Duniawi. pencarian kita tentang kekayaan. Gitu. Jadi gimana itu ya? Ya itu kan hanya masalah pada niat saja. Ya. Spiritualitas tidak menghalangi apapun dalam kamu melakukan apapun. Ya. Semua yang kamu lakukan semuanya sah.
selama kamu tidak terikat. Ya. Karena sifat dari spiritualitas adalah bebas dari semua keterikatan. Bebas dari semua keterikatan. Jadi apapun yang kamu lakukan, kalau kamu tidak terikat oleh apa yang kamu lakukan dengan segala akibatnya, ya kamu merdeka. Kamu cari uang, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian kamu terikat dengan uang, nah itu masalah. Kamu cari istri nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian kamu menjadi terikat dengan istri, itu masalah. Kita boleh punya uang sebanyak-banyaknya, tapi kita tidak terikat oleh uang itu. Kita boleh punya rumah sebanyak-banyaknya, tapi kita tidak terikat dengan rumah itu. Kita boleh punya istri, boleh punya apa saja, tapi kita tidak terikat oleh semua yang kita miliki. Jadi ketidakterikatan ini yang harus kita jaga. Malah kalau perlu cari uang sebanyak-banyaknya, kemudian buang sebanyak-banyaknya. Itu sebagai tanda kemerdekaan. Nah, cari uang sebanyak-banyaknya, tapi kemudian buang sebanyak-banyaknya. Artinya buang tuh lepaskan uang itu. Entah itu untuk bantu orang lain, entah itu untuk menyenangkan orang lain, atau menyenangkan diri. Dan kamu nggak takut kehilangan, kehabisan dan lain sebagainya. Disitulah kemerdekaan. Yang disebut kemerdekaan bukan berarti kamu nggak perlu uang. Kamu boleh, tapi jangan terikat. Itu saja. Apapun yang ada di dalam kehidupanmu, kalau kamu memang betul-betul ingin berjalan di atas jalan spiritualitas, kalau itu sudah menjadi komitmenmu, sudah menjadi komitmen dan sudah menjadi semacam langkah yang sudah diambil, sudah menjadi keputusanmu, maka saat itu kita harus komitmen. Ketika kita terikat, maka semua ikatan akan dihancurkan. Terikat sama pacar, terikat sama istri, terikat sama akan diceraikan, dipisahkan. Terikat sama harta akan dibangkrutkan. Tapi kalau harta dan lain sebagainya tidak membuat kita terikat, berarti tidak ada masalah di situ. Ya bebas kita. Gitu. Dan lagi pula, ya, orang yang disebut ada istilah, wah ini masalah duniawi, ini masalah rohani. Di mana bedanya? Contohnya uang, ya. Contoh duit. Di dalam duit itu ada dua hal. Ya, di dalam uang itu ada dua hal. Tahu? Kertasnya, itu kertas. Uang itu kan kertas. Ya. Yang membuat uang itu berguna apanya? Nilai. Nilai itu ada atau enggak? Nilai itu enggak ada. Hanya kesepakatan. Yang ada kan cuma kertas. Kertas bergambar. Yang kita sepakati kalau gambarnya ini 100.000, kalau gambarnya ini 1.000, kalau gambarnya iya. Hanya ada dua nilai itu kan? Kertas dan nilai. Nah nilai ini ilusi, maya. Dia hanya ada karena kesepakatan. Dan dia juga nilai ini nggak kekal, nggak berlaku di mana-mana. Nah, kamu bawa uang yang banyak ke hutan, ke gunung, kelaparan, apa yang bisa kamu lakukan dengan uang? Kehilangan nilai di sana. Hah? Kalau ke naik gunung itu uang itu nggak ada. Nggak ada. Bahkan mungkin ketika kamu kedinginan, terpaksa uang sekoper tadi dibakar daripada mati. Nilainya sudah dimatikan, bukan? Yang disebut dunia
adalah nilainya. Ya, yang disebut alam ya kertasnya itu. Bedakan antara alam semesta dengan dunia. Ya. Alam semesta itu adalah ya kertasnya, karena kertas itu dibuat dari alam semesta. Nah nilai ini dari pikiran, kesepakatan. Ini yang disebut dunia. Maka harus dibedakan antara dunia dan alam semesta. Karena Tuhan itu bukan pencipta dunia, tapi pencipta alam semesta. Tuhan seringkali disebut sebagai Robul Alamin, Raja alam semesta, penguasa alam semesta, bukan penguasa dunia. Dunia itu nggak ada, ilusi, sama seperti nilai-nilai tadi. Ilusi. Lah sekarang kalau dibawa ke hutan, hidup mana nilainya? Nggak ada. Ya? Jadi bedakan antara spiritualitas yang mencari kekayaan itu di sana. Yang kamu cari itu adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ya. Selama kamu mencari kekayaan untuk menyenangkan orang lain, untuk menyenangkan keluargamu, anakmu, istrimu, bahkan siapapun juga itu menjadi kewajiban. Nah, bahkan dengan kekayaan kamu bisa melakukan kebaikan lebih sempurna, lebih baik. Dengan kekayaan kamu bisa mempunyai peluang untuk apapun yang bisa meningkatkan dirimu sendiri, asal tidak ada keterikatan di dalamnya. Ya. Jangan dibalik. Ada orang yang berspiritual tapi ingin mencari kekayaan. Nah, kita harus mencari kekayaan untuk berspiritual. Saya harus kaya untuk bisa bangun masjid, bangun pura, bangun gereja, bangun. Jangan. Sementara yang lain masuk ke gereja, masuk ke pura, masuk ke masjid, yang diminta apa? Duit. Ya Tuhan beri saya duit, ya Tuhan beri saya rezeki yang banyak. Terus kelihatannya rohani. Datang ke masjid, datang ke pura, datang ke gereja, kelihatannya rohani kan? Padahal ketika sampai di sana yang diminta duit. Sekarang orang cari duit, tapi yang dipikir saya harus cari duit, harus memberi makan anak, istri, menyenangkan orang tua. Ada 10.000 yatim piatu yang harus saya tanggung. Nah, kelihatannya cari duit, tapi untuk kebaikan orang banyak. Hah? Iya, disitulah kita harus bisa bedakan ya. Mana duniawi, mana rohani itu disitu hanya yang disebut duniawi hanya nilai. Itu aja. Ya, oke. Ya. Apa tadi ada yang 3 sama yang 4 ini berarti nyambung gitu ya? Apa itu Pak? Kok bisa nyambung? Jadi ketika kita melihat sebuah rumah, apakah itu nafsu kan? Enggak, itu Ya, kalau itu sebuah kebutuhan harus. apa ini mau ditanyakan? Terserah, tanyakan. Apa sama zamannya kan beda? Kalau mau lebih menajamkannya nggak apa-apa. Kalau itu memang kamu bisa mengembangkan dari semua pertanyaan, dikembangkan lagi. Oke ya, terima kasih atas wejangannya, atas pencerahannya, menambah wawasan baru buat Rizky. Ternyata apa yang selama ini pikir itu salah kaprah, sangat keliru. Terima kasih ya itu lah. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke. Teman-teman, sampai di sini dulu dialog kali ini ya. Bagi sahabat
pecinta channel yang dan para pengamatnya. Barangkali ada usulan-usulan, saran-saran dan lain sebagainya, silakan bisa komen di bawah konten ini. Terima kasih atas semua perhatian dan kepedulian dari semua tanggapan di seluruh dunia. Rahayu, salam cerdas selaras. Harusnya kan kamu tanya tadi masalah spiritualitas. Kamu tadi kan bilang spiritualitas ternyata perlu ya buat orang itu kan. Yang itu Iya. harus bisa sampai ke situ harusnya. Hah? Tadi harusnya sampai ke situ. Iya ini ya. Oh ternyata spiritualitas itu jadi perlu ya. Kok selama ini orang kok sering berpikir spiritualitas itu nunggu tua, nah, kan gitu. Nggak itu ya. Hah? Nah sering kali orang spiritualitas itu nunggu tua baru spiritualitas. Seolah-olah spiritualitas itu hanya orang tua saja yang belajar gitu. Apa sih sebetulnya? Nah itu harusnya itu yang dimaksud spiritualitas itu apa terus? Ya, pertanyaannya ke situ. Pertanyaannya, ini kalau pertanyaannya spiritualitas itu apa ya? Penjelasannya panjang. Tapi kalau pertanyaannya, ya apakah spiritualitas itu hanya orang tua saja yang boleh belajar? Nah kalau itu jawabannya beda.